Kisah berlatar di sebuah kota Marseille di Prancis, di mana kita akan diperlihatkan pada seorang pria bernama Charlie Mattei. Dia merupakan mantan mafia yang paling ditakuti dan masih berpengaruh di kota tersebut. Setelah memutuskan pensiun dari dunia mafia, Charlie kini menjalani hidup damai bersama keluarganya dan memiliki 2 anak bernama Eva dan David. Pada suatu hari ketika Charlie sedang menghabiskan waktu bersama David, memutuskan mampir ke sebuah pasar. Di sana David tertarik menyaksikan pertunjukan sehingga Charlie pun menurunkan David dan memintanya untuk menunggu sebentar di sana, sementara ia pergi memarkirkan mobilnya di basement. Namun tiba-tiba beberapa orang bertopeng menembak Charlie dengan sangat brutal. Papa, je peux y aller, s'il te plaît? Bouge pas, hein. Non. Meski dihujani tembakan, untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit agar mendapat pertolongan medis. Kondisi Charlie, yang terluka parah memaksa dokter dan tim medis harus berjuang keras melakukan operasi untuk mengeluarkan 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Ralenti, on le met sous info. Pouce 70, tension à 9. Pince. Peristiwa ini pun langsung menjadi viral dan menggemparkan semua warga di kota Marseille, termasuk si kepala polisi dan bawahannya yang seorang detektif bernama Mary Goldman. Mary diperintahkan langsung oleh komandan untuk menyelidiki kasus ini dan mencari siapa dalang di balik penembakan tersebut. Saat sampai di tempat kejadian, Mary menemukan sebuah kejanggalan, di mana ia memperhatikan ada 6 lubang tembakan yang sengaja diarahkan di titik yang sama, seolah-olah mengirim pesan rahasia. Berkat penyelidikan ini terungkap fakta yang mengejutkan, bahwa Charlie Mattei adalah mantan mafia besar yang pernah menjadi penguasa dan paling ditakuti di kota ini. Sejak usia muda, Charlie sudah meniti karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya yang membuat nama Charlie semakin disegani. Ami jusqu'après la mort. Ami jusqu'après la mort. Tapi sejak 3 tahun lalu, Charlie memutuskan bertobat dan pensiun menjadi bos mafia. Dia menjual semua usaha bisnisnya kepada 2 orang mafia yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie. Mereka bernama Tony dan Aurelio. Terlihat Tony sedang berkumpul bersama keluarganya, dan ia sangat terkejut ketika mendapat kabar dari anak buahnya tentang insiden yang menimpa Charlie. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sifat Tony yang arogan. Dia memarahi anak buahnya hanya gara-gara masuk ruangan tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Sementara partner Tony, yaitu Aurelio, bahkan lebih kejam. Dia tanpa ragu menembak anak buahnya setelah ketahuan korupsi sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Tony dan Aurelio benar-benar tak ada toleransi, tak mengenal ampun dan tak ada rasa kasihan. Sifat kejam inilah yang membuat keduanya sangat cocok sebagai partner bisnis dalam dunia mafia. C'est ce que tu m'as dit, Aurelio. Tu m'as dit qu'il fallait pas... Les mots. C'est important les mots, tu sais. Comme un ami. Comme un ami. Je vais te faire confiance, même si... Comme un ami. Et après, j'avais dit quoi? Tu m'as dit que si je ramenais 1 gramme dans la boîte, tu m'en mettrais une pour le principe. Ah voilà, tu vois que tu... Putain, elle est garfouillée dans ma veste. Sedangkan Charlie terlihat baru pulih dari komanya dan masih terbaring di rumah sakit. Namun tiba-tiba Mary datang dan mencoba menggali informasi dari Charlie agar mendapatkan petunjuk tentang para pelaku penembakan tersebut. Charlie yang masih kesakitan akibat menahan banyak luka tembak di tubuhnya, hanya mampu mengatakan kalau dirinya tidak tahu dan tak memberi informasi apapun. Monsieur Mattei, vous aviez reçu des menaces? Je pense qu'il va falloir nous aider. Aidez-moi. Non. Bonjour maître. Commandant, j'aurais aimé que vous m'informiez. Monsieur, Setelah kepergian Mary, datanglah 2 anak buah Charlie bernama Karim dan Martin yang keduanya juga telah pensiun dari dunia mafia. Melihat kondisi Charlie yang memprihatinkan, seketika Karim langsung emosi dan akan memburu pelaku penembakan tersebut. Martin mencoba menenangkan Karim, memintanya untuk bersabar dan tak melakukan tindakan ceroboh. Hingga menunggu Charlie pulih agar mereka bisa menyusun rencana yang lebih matang. Tant que Charlie n'est pas rétabli. Rien faire, attends qu'il revienne. Pas rester planqué ici qu'on le soir.
On ne sait même pas qui a fait ça. Les trois, il n'y a plus que nous. En tout cas, de jamais être seul. Ketika suasana rumah sakit begitu sepi, muncullah seorang pria yang menyamar sebagai dokter dan pastinya diperintahkan untuk menghabisi Charlie. Namun untungnya lagi-lagi Charlie berhasil selamat berkat Mary yang memindahkan Charlie ke ruangan lain setelah ia menyadari jika si pelaku akan kembali datang untuk menghabisinya. Keesokan paginya Tony datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie sahabatnya. Kedatangan Tony membuat para polisi yang berjaga sampai ketakutan dan memilih pergi dari sana setelah tahu siapa yang datang. Je crois que je vais profiter pour aller fumer une clope. Dommage, elles sont belles ces fleurs. Pour que ce soit, je suis là. Pour Christelle, les enfants, je suis là. Je suis allé à Notre-Dame pour toi, je t'ai rapporté ça. Trouver ceux qui t'ont fait ça, je te promets. Setelah kepergian Tony, dokter memiksa kondisi Charlie dan mengatakan kabar buruk, di mana sebagian saraf di tangan kanan Charlie telah rusak yang menyebabkan jari-jarinya tidak lagi bisa digerakkan. Votre nerf radial a été très sérieusement endommagé. J'ai dû le suturer en urgence. Martin datang ke rumah sakit dan membawa Charlie pergi dari sana untuk bertemu dengan seseorang yang diyakini mengetahui informasi tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Namun ternyata aksi mereka telah diketahui Mary lewat kamera CCTV, sehingga dia langsung melakukan pengejaran. Mengetahui kalau mobil mereka sedang diikuti, Karim segera meminta bantuan temannya untuk menemukan jalur yang aman agar bisa mengelabui Mary. Bon, faut que je continue. Aujourd'hui, vas-y. Excusez-moi. Mereka akhirnya sampai di sebuah bangunan tua. Di sana seorang pria terikat yang merupakan anak buah Tony bernama Freddy. Melihat kedatangan Charlie membuat Freddy sangat ketakutan. Dengan gemetar Freddy mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi, di mana Tony ternyata berencana mengembangkan bisnis narkoba dan obat-obat terlarang. Bisnis tersebut tentu saja akan membuat Charlie sangat marah karena kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang haram. Tony pun menyadari kalau Charlie akan menjadi penghalang sehingga dia memutuskan untuk menyingkirkan Charlie sahabatnya sendiri. Parle-moi du 1er février. Maintenant, tu vas tout me raconter depuis le début. Pourquoi il a voulu m'assassiner? Je m'atteins parce que ça va pas vous plaire. Drogue. Quelle drogue? Il a toujours eu peur de vous, de voir. Mendengar pengakuan Freddy tersebut membuat Charlie tak menyangka dengan kelakuan Tony yang berani mengkhianatinya. Karena tak terima jika bosnya sedang diburu, mereka pun mengusulkan untuk melakukan pembalasan dengan menghabisi Tony. Namun Charlie yang kini ingin menjalani hidup dengan damai memutuskan mengampuni perbuatan Tony, bahkan juga si Freddy. Dengan tegas Charlie melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Faut le faire taire. Une promesse. Je suis le parrain de son fils. J'aurais donné. Setelah mengetahui dalang di balik semua ini, Charlie lalu diantar Martin pulang ke rumahnya, dan seketika suasana tangis haru tak terbendung. Mereka semua sangat bersyukur menyaksikan Charlie telah sembuh dari masa kritisnya. Malam harinya Karim yang berlatar belakang keluarga Muslim terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya. Namun suasana hangat itu berantakan setelah kedatangan anak buah Tony yang datang menculik Karim. Ternyata dalang di balik aksi penculikan ini adalah si Freddy yang sebelumnya nyawanya diampuni. Kemudian salah satu anak buah Tony yang paling kejam bernama Pascal langsung menembak Freddy. Kekejamannya belum sampai di situ. Pascal memotong bagian tubuh Karim untuk diberikan kepada anjing-anjing yang kelaparan. Betapa sakitnya hati Charlie ketika harus melihat keluarga duka menangis saat Karim dimakamkan. Amarah Charlie memuncak hingga ada sebuah bisikan merasuki jiwanya untuk balas dendam. Allahu Akbar.
Sebelum memulai rencananya, Charlie meminta salah satu anak buahnya yaitu Susan untuk menyembunyikan keluarganya ke tempat yang aman dan tak mudah dilacak oleh siapapun. Ketika anak buah Tony dan Pascal sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka, dengan sombongnya mereka merasa sebagai mafia yang tak terkalahkan oleh siapapun. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba Charlie datang sambil menodongkan pistol dan menggenggam sebuah granat di tangannya, yang membuat mereka semua ketakutan. Kedatangan Charlie di sini hanya untuk memberi peringatan dan tidak berniat membantai mereka semua. Ia memberi kesempatan kepada Pascal dan kawan-kawan untuk pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Charlie ingin mereka merasakan penyesalan bagaimana rasanya cemas diburu seseorang dan merasa takut akan bayang-bayang kematian. Karena entah sekarang atau nanti, Charlie akan datang lagi untuk menghabisi mereka satu persatu. Dan sebagai permulaan, Charlie menghabisi salah satu dari mereka untuk membuktikan bahwa peringatannya tidak main-main. Bastien, je suis. C'est une question de respect. Mais une cagoule, c'est tous. Les uns. Tout le monde a compris. Je veux que vous ayez le temps de penser à ce que vous avez fait. Que son tour viendra, il faudra me tuer pour. Regarde ta montre. Charlie. Dernière fois. Di sisi lain, Susan telah membawa keluarga Charlie ke tempat aman dan menjadi pengawalnya, sementara Charlie melanjutkan misinya dengan memburu si Gondrong ketika sedang ziarah ke makam putranya. Si Gondrong pun hanya bisa pasrah ketika akan dieksekusi, karena telah menjadi fakta bahwa tak ada yang bisa lolos dari seorang Charlie Mattei. Tentu saja insiden ini memancing perhatian Mary yang masih sibuk menangani kasus penembakan Charlie. Namun kini, ia dihadapkan pada kasus baru, yaitu tewasnya beberapa anak buah Tony. Mary pun memutuskan untuk menemui Tony di rumahnya dan berharap mendapatkan informasi dari Tony tentang kematian dua anak buahnya. Sebenarnya, Tony telah mengetahui bahwa Charlie lah pelakunya. Namun dia mengaku kepada Mary kalau dirinya tidak memiliki informasi apapun. Tony khawatir jika dia mengungkapkan yang sebenarnya, tentu saja Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh kasus ini, sehingga justru akan menyeret dirinya ke dalam masalah. Comme souvent, mais la justice veut des preuves. Vous pensez que c'est lui qui a liquidé Papa Lardo? Il s'est fait tirer dessus, il est devenu fou. C'est un paranoïaque, pas. C'est un malade. Ah, je ne demande pas mieux que nous soyons amis. Tanpa buang waktu, Tony segera memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik rumah Charlie dengan tujuan memancing di mana Charlie bersembunyi. Martin yang mengetahui hal itu bergegas pergi menemui Charlie untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun tanpa ia sadari, dirinya sedang diikuti oleh anak buah Tony. Sehingga keberadaan Charlie pun ketahuan. Alhasil anak buah Tony langsung menyerbu tempat persembunyian Charlie dan baku tembak pun tak bisa dihindari. Karena kalah jumlah menghadapi musuh, Charlie meminta Martin untuk segera pergi. Namun sayangnya dia malah tertangkap. Sementara Charlie memutuskan kabur menggunakan motor untuk menyelamatkan diri. Di tengah pengejaran, Charlie mengambil keputusan nekat dengan sengaja menabrakkan dirinya tepat di hadapan para polisi, supaya musuh tak lagi menyerangnya. Charlie akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di sana Mary memberikan informasi tentang temuan mencurigakan di tempat kejadian, bahwa dari total 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie, terdapat 6 bekas tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Hal ini menunjukkan bahwa ada salah satu pelaku yang nampaknya tidak berniat membunuh Charlie. Mary akhirnya memutuskan untuk membebaskan Charlie karena dia telah mengetahui dalang dari semua insiden ini adalah Tony. Namun karena belum memiliki bukti yang kuat untuk menangkapnya, maka dia mengajak Charlie untuk bekerja sama, sehingga Tony bisa ditangkap secepatnya. Sementara itu di tempat lain akhirnya terungkap, jika ternyata Martin memihak kepada Tony dan ada keterlibatan dalam aksi pembunuhan Charlie. Saat ini Martin ditugaskan untuk mencari keberadaan Charlie. Je veux que tu sais où est Charlie. Je voudrais finir par le prendre mal.
Beberapa waktu berlalu, terlihat Tony sedang mengadakan pesta pernikahan salah satu anak buahnya. Di saat yang sama, Charlie juga mendatangi salah satu anak buah kepercayaan Tony, yaitu Frank. Dia bertugas sebagai admin yang memiliki semua data transaksi dan keuangan bisnis Tony. Charlie memaksa Frank untuk memindahkan semua data tersebut ke sebuah flash disk sebelum akhirnya dihabisi. Les quantités, les dates de livraison, touche à la dot. Les comptes, les contacts avec les fournisseurs. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma gosse Charlie? T'as une fille, toi. Regarde, c'est à elle. Oh non. Quand je trouvais pas une môme. Avec ça. Setelah mengetahui adminnya tewas, Tony pun sangat marah dan menyusun sebuah rencana licik untuk membalas Charlie. Dengan tega dia menghabisi dua anak buahnya sendiri dengan menggunakan senjata milik Charlie. Target pertamanya adalah seorang pengawal yang sedang menemani ibunya di taman. Dan yang kedua adalah pria WG baru saja menikah tadi yang akan menikmati malam pertamanya. Qu'est-ce qu'il fout, ce connard? Oh, tu es devant chez moi là. Papa, tu es devant chez moi là. Akibat kematian dua anak buah Tony, membuat Charlie menjadi buronan polisi, di mana si komandan menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Namun Mary yang cerdas tentu saja mengetahui bahwa semua ini hanyalah siasat yang dibuat oleh Tony. Untuk mengetahui keberadaan Charlie, Mary mencoba melacaknya melalui nomor telepon yang sering dipakai untuk menghubungi keluarganya yang bersembunyi. Tanpa diketahui Mary, ternyata percakapan itu berhasil disadap oleh Tony, sehingga persembunyian keluarga Charlie pun ketahuan. Tony langsung mengirim anak buahnya ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Dalam peristiwa ini Susan pun harus tewas dengan tragis, sementara kedua anak Charlie, yaitu Eva dan David, diculik. Namun kemudian Eva ditemukan babak belur di pinggir jalan. Dia sengaja dilepaskan sebagai pembawa pesan bahwa Charlie diperintahkan untuk segera menyerahkan diri kepada Tony atau mereka akan membunuh David. Mengetahui jika anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini, membuat Charlie sangat murka. Ia segera menemui Mary, satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Charlie meminta bantuan Mary untuk membuat berita palsu tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya. Sehingga dengan berita tersebut Tony akan berhenti memburunya, sehingga ia punya kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Melihat berita penangkapan Charlie, Tony pun percaya bahwa itu benar, termasuk si komandan yang cukup terkejut dengan berita tersebut. Alih-alih membebaskan putranya Charlie, Tony justru menyuruh Pascal untuk menghabisi nyawa anak kecil yang tak berdosa itu. Tony yang memiliki sifat serakah ingin menguasai kota Marseille sendirian, juga akan menghabisi rekannya sendiri yaitu Aurelio. Ketika Pascal menuju ke tempat putra Charlie disekap, ternyata Charlie diam-diam mengikutinya. Sesampainya di sana, Pascal menyuruh anak buahnya untuk membunuh putra Charlie. Namun sangat berbeda dengan Pascal. Pria itu ternyata masih memiliki hati nurani. Dia justru berani melawan Pascal demi membebaskan putra Charlie, yaitu David. Je le touche, je te crève. Ketika Pascal membawa David dan akan dieksekusi, beruntung Charlie datang di momen yang tepat. Terjadi pertarungan antara mereka berdua yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie, sehingga si bungsu berhasil diselamatkan. Sedangkan di tempat lain anak buah Tony telah menghabisi Aurelio beserta anak buahnya, sehingga Tony merasa dirinya menjadi satu-satunya mafia yang akan berkuasa. Namun betapa kagetnya Tony ketika melihat kedatangan Charlie. Di momen ini Tony mengungkapkan dengan sejujurnya kalau dirinya memang tidak berani melawan Charlie, satu-satunya orang yang bisa menghalangi tujuannya. Charlie dan Tony memang tumbuh bersama sebagai rekan dalam dunia mafia, namun hanya Charlie yang menjadi sosok yang paling berpengaruh dan paling takuti di kota Marseille. Tony yang merasa tersisih pun menganggap bahwa satu-satunya cara untuk merubah keadaan hanyalah menyingkirkan Charlie.
Meskipun dirinya dikhianati, Charlie memutuskan untuk mengampuni nyawa Tony karena yang diinginkan Charlie hanyalah hidup tenang bersama keluarganya. Namun Tony yang dibutakan oleh ambisi kekuasaan dan kekayaan justru melawan Charlie. Dan beruntung Mary dan polisi datang di waktu yang tepat. Keberhasilan Mary menyelesaikan kasus ini membuat si komandan merasa puas dengan kinerja Mary. Namun ternyata si komandan tak jauh beda dengan Tony yang memiliki sifat serakah. Dia meminta Mary untuk mengakui bahwa dirinya yang menangani langsung kasus ini agar naik jabatan. Tanpa basa-basi Mary pun langsung memberi atasannya sebuah pelajaran. Pas sûr d'avoir bien compris, monsieur le directeur. Absent depuis la mort de votre mari. Que surprise, vous serez la reine de la journée. C'est à moi que vous le devez. Berkat bantuan Mary, akhirnya Charlie diperbolehkan pulang setelah memberikan bukti flash disk tentang kasus pembunuhan dan penjualan barang haram. Ketika Charlie hendak pulang, tanpa diduga Martin datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Charlie meminta Martin agar mengantarnya ke basement tempat di mana ia pernah ditembak anak buah Tony. Sesampainya di sana, saat itulah terungkap jika peluru yang mengarah ke tembok adalah tembakan dari Martin. Seketika raut wajah Martin sangat ketakutan karena Charlie telah mengetahui keterlibatannya dalam aksi penembakan tersebut. Mau tidak mau Martin pun mengakui kalau dirinya diperintahkan oleh Tony untuk membunuh seseorang. Namun ketika targetnya adalah Charlie, maka Martin dengan sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset. Karena pada dasarnya Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Bukan manusia jika tidak bisa memaafkan. Charlie menunjukkan satu kebaikan hatinya ketika dia memberi Martin kesempatan untuk hidup dan segera bertobat. Film pun diakhiri dengan Charlie bersama keluarganya di pesisir pantai menikmati indahnya senja.